Pas awal-awal tuh dulu kayak misalnya ada keluarga kesini nih, lalu tuh aku pas ngerangkai bikin apa gitu, bikin kayak gini tuh dapat uang berapa sih? Kok maunya orang lulusan sarjana loh, sarjana di universitas yang oke loh, masa cuma bikin parcel tiap hari gitu. Terus aku jawabnya ya cuma iya nggak apa-apa, yang penting bisa buat beli pulsa, cuma gitu-gitu aja. Terus lucunya lagi, beberapa setahunan inilah dia tuh kesini, lo pinjam duit dong. Aduh, terbalik ya. Iya. Halo Sobat Ratu, balik lagi di konten unboxing. Kali ini bareng aku, Intan Puspitasari. Kalau ngomongin soal bisnisnya, aku jadi keinget salah satu kata-kata dari salah satu tokoh, yaitu Michael Jordan. Jadi dia bilang gini gitu, hambatan tidak harus menghentikanmu. Jika kamu menabrak tembok, jangan berbalik dan menyerah. Cari tahu bagaimana cara memanjatnya, melewatinya, atau mengatasinya. Nah, di episode kali ini aku mau ngobrol sama salah satu owner bisnis buket gitu, yang pada awalnya itu mendapatkan tembok, jadi kehadang tembok karena sempat tidak bisa mencapai pekerjaan impiannya. Tapi dia berhasil mendobrak tembok itu dengan bikin usaha, bahkan dari modal yang cukup minim gitu. Siapa orangnya? Nah, sekarang aku sudah sama Mbak Elo. Halo Mbak Elo, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Jadi Mbak Elo ini adalah owner dari L Cookies Parcel Gift and Florist. Betul sekali. Keren banget. Ini aku sebenarnya agak kepo nih Mbak, kan ini namanya L Cookies ya. Kalau di benak aku tuh cookies berarti Kue kering. kue kering gitu. Iya. Tapi jualannya parcel sama gift gitu. Itu kenapa sih namanya Pak? Jadi gitu. Jadi itu ceritanya panjang. Dulu waktu SMA atau mungkin mulai SMP kali ya, aku ada bisnis jual kue kering. Namanya itu L Cookies. Nah, semakin berkembangnya waktu, itu tuh kayak bosen lah ya. Lalu mikir apa ya kira-kira yang lebih fresh lagi. Akhirnya aku bikin buket ini, tapi bingung nih brandingnya apa. Akhirnya tetap L Cookies gitu aja. Jadi untuk mempertahankan branding aja. Betul. Nah, mending kita langsung aja ya Kak Elo gitu buat bahas dari awal gitu. Mungkin kita bahas dari awal mulanya dulu nih. Kenapa sih tiba-tiba kok kepikiran mau bikin bisnis ini? Soalnya kemarin itu aku sempat dengar bahwa dulu tuh Mbak Elo pengen banget kerja di bank, tapi nggak jadi. Coba deh ceritain Mbak gimana sih itu perjalanannya? Jadi lulus kuliah tahun 2018. Kebetulan aku sarjana peternakan, tapi terobsesi kerja di bank. Nggak tahu kenapa, pengen banget gitu tuh. Dulu tuh kalau lihat orang kerja di bank tuh kayak, ya ampun cantik banget gitu. Terus kayak pengen gitu. Akhirnya aku apply nih di semua bank di Jawa Timur, di Tulungagung, pokoknya di Jawa Timur. Lalu keterimanya itu selalu yang di luar Tulungagung. Padahal aku ini anak tunggal dan harus tetap di Tulungagung, gitu. Jadi kendalanya itu anak tunggal yang memang harus stay di rumah gitu, nemenin orang tua. Terus gimana tiba-tiba kok bisa, aduh aku tak bikin usaha sendiri aja gitu? Karena udah kepepet kali ya, itu yang paling poin utamanya tuh karena kepepet. Lalu aku ngide nih apa ya yang bisa sekiranya bisa dikerjain di rumah, yang sekiranya aku bisa. Terus akhirnya waktu aku wisuda nih, dapat buket juga. Dapat buket dan menurutku tuh bagus. Akhirnya aku bener-bener bukainnya itu pelan-pelan banget supaya tahu ini gimana sih cara ngerangkainya supaya jadi seperti ini. Akhirnya belajarnya awal mulanya dari situ. Waduh, jadi ini awalnya berawal dari hadiah wisuda ya. Betul. Terus ngelihat wah ini kayaknya buketnya kok cantik, sayang banget. Terus akhirnya pengen tahu gimana cara bikinnya. Betul sekali. Terus kalau boleh tahu nih dari awal tuh belajarnya memang berarti minatnya dari situ. Terus apakah mau kursus atau
otodidak aja nyari tutorial di YouTube gitu Mbak, cara belajarnya dulu? Pertamanya emang otodidak. Lalu lama-lama kayak butuh kayak sesuatu yang baru. Terus akhirnya aku juga ikut kelas online, lalu ikut kursus juga di florist yang udah besar gitu. Aku ikutin beberapa, ada. Jadi memang niatnya dari Niat situ, banget, niat iya. banget langsung. Karena udah terlanjur terjun kan ya. Benar. Terus kalau menurut aku ya, ini kan buket-buket di sini cantik-cantik banget dan menurutku nyusun makasih. buket itu butuh ini apa ya, tes seninya ya kan Mbak ya. Terus dan nggak bisa sembarangan gitu. Kita nyusunnya kan nggak boleh sembarangan ya Mbak. Iya. Berarti kalau setiap bikin buket itu Mbaknya pasti punya inspirasi tersendiri. Betul. Kira-kira kalau mau bikin buket cari inspirasinya tuh dari mana? Kalau dulu waktu awal-awal kan belum banyak ya, kayak gini tuh sangat jarang sekali. Itu harus benar-benar mikir gimana ya caranya. Terus misalnya ada customer maunya ini. Jadi aku harus mikirnya lama banget. Gimana ya caranya bisa jadi bagus ini gitu. Tapi kalau sekarang itu inspirasi banyak banget. Banyak crafter juga yang bikin kayak gini. Jadi misalnya aku lihat, oh kayak gini nih gitu. Kayak bisa langsung, oh nanti ngerangkainya kayak gini. Udah langsung tek gitu aja. Tapi kalau dulu itu harus benar-benar mikir banget. Dan yang penting tuh moodnya sih kalau aku. Kalau misalnya pas moodnya bagus, ya udah ngalir aja, jalan aja gitu. Tapi kalau misalnya pas kesel banget nih, aduh bisa seharian nggak selesai. Gitu. Jadi memang kalau semisal aku ngerasa gitu kan, kalau orang bikin buket tuh kalau semisal nggak pakai hati kan hasilnya juga nggak akan maksimal gitu. Bener Sementara banget. banyak di sini bikin buket yang beraneka ragam dan kreatif banget, itu pasti aduh udah istilahnya udah di luar kepala ya, tiba-tiba inspirasi muncul gitu aja gitu. Terus kan gini ya Mbak, zaman sekarang tuh kayaknya yang bikin ginian, yang bikin usaha buket-buket gini kan banyak banget ya kan. Benar. Gitu. Terus kira-kira selain itu ada kendala atau tantangan apa aja sih gitu yang pernah ditemuin ketika jalanin bisnis ini gitu? Tantangannya apa ya? Kalau sekarang lebih, kalau dulu kan promosinya lebih memperkenalkan ini loh buket, gitu kan. Kalau dulu, soalnya belum banyak. Kalau sekarang itu kayak lebih apa ya yang bisa ditonjolkan, apa ya istimewanya aku, Ya gitu. brandingnya itu ya Mbak. Kayak gitu, Gimana? itu yang lebih susah. Kalau aku tuh tetap yang mempertahankan ya kualitas sih, maksudnya nggak yang asal-asal bisa terus dijual gitu, enggak. Jadi insya Allah orang pasti bisa menilai lah, ini yang udah tangannya udah kayaknya udah terlatih atau yang tiba-tiba jadi crafter gitu aja sih. Terus kira-kira tantangan lain gitu, misalnya dari segi dulu apakah pernah kayak diomongin sama tetangga gitu, alah gawe buket aja gitu. Bener. Tuh, coba dong diceritain Mbak. Kalau tetangga jarang, justru Malah? keluarga. Waduh, gimana tuh Iya. Kak? Pas awal-awal tuh dulu kayak misalnya ada keluarga kesini nih, lalu tuh aku pas ngerangkai bikin apa gitu, bikin kayak gini tuh dapat uang berapa sih? Kok maunya orang lulusan sarjana loh, sarjana di universitas yang oke loh, masa cuma bikin parcel tiap hari gitu. Terus aku jawabnya ya cuma iya nggak apa-apa, yang penting bisa buat beli pulsa, cuma gitu-gitu aja. Terus lucunya lagi, beberapa setahunan inilah dia tuh kesini, lo pinjam duit dong. Waduh, terbalik ya Bener-bener, jadinya. iya. Terus aku bilangnya gini, kok bisa sih pinjam duit sama aku lo cuma kerja kayak gini. Cuma kerja kayak gini, cuma cukup buat beli pulsa. Aku ya udah, kayaknya dia juga merasa sih kalau dulu tuh pernah nyakitin ya. Ya udah gitu. Jadi, waduh, ini dia bukti nyata ya guys. Jangan pernah dengerin omongan orang-orang yang toksik gitu kan. Betul. Ternyata yang toksik tuh bukan cuma tetangga doang gitu, karena kebanyakan kan omongannya dari tetangga tapi juga dari keluarga gitu. Tapi Mbak Ella ini sampai sekarang juga masih bertahan. Ya dari tahun berapa sih Mbak usaha ini? 2018. 2018, udah 5 tahun ya? 4 4 tahunan ya? Udah. Pas Desember. Waduh, keren banget, udah bertahan 4 tahun. Dan ini juga, kalau semisal aku pikir-pikir ini juga omsetnya sih lumayan banget ya Mbak ya. Kalau Iya. boleh tahu omsetnya tuh berapa sih dari yang paling sepi sampai yang paling rame?
Kalau paling sepi mungkin 10 sampai 15 jutaan lah. 1 bulan? Iya. 1 bulan guys, 10 sampai 15 juta. Kalau rame? Kalau rame misalnya pas high season gitu bisa 50-an. 50 juta Iya. 1 bulan. High season tuh maksudnya apa sih Mbak? Jadi pas musim rame kayak Mother's Day, Hari Guru kayak gini, Oh. lalu Natal, Lebaran, Valentine itu yang paling. Yang paling Iya. berarti hari-hari besar ya. Terus sama Betul. kayak musim-musim anak wisuda mungkin ya. Iya, Iya. betul. Soalnya saya nanti juga wisuda. Wisudanya itu yang wisuda SMP SMA. Kalau misalnya wisuda cuma kuliah kan UIN cuma satu ya, maksudnya universitas di sini cuma satu. Tapi kalau SMP SMA kan banyak. Jadi yang lebih terasa banyak itu pesanannya pas wisuda SMP SMA gitu. Oh gitu. Terus kalau kira-kira tuh yang paling sering dipesan tuh yang apa, yang best seller lah istilahnya dari Ella Cookies ini, El Cookies ini. Yang paling best seller buket uang. Buket Iya. Buket uang itu, iya. Dari yang mulai pecahannya Rp1.000 itu dibikin buket sampai 100 ribuan. Atau mungkin ada juga yang pakai mata uang asing, kita juga bisa. Wis, berarti. Gitu. Oke, terus kalau kisaran harganya sendiri nih, ini kan banyak macam-macam nih. Di sini tuh banyak banget teman-teman. Jadi ada yang kecil banget sampai ada yang gede banget. Dan gak cuman buket aja ya Kak ya. Jadi ada kayak parcel buat kado, terus buat apa sih namanya, Nikahan, sesran ya. gitu. Kira-kira kisaran harganya mulai berapa? 50.000 aja. 50.000 untuk Iya. buket ya? Iya. Oke, terus kalau buat yang kotak-kotakan kayak gini? Iya sama. Sama juga, mulai 50.000 aja. guys, ini mantap banget sih. Dan jujur aku sih suka ya, maksudnya ngelihatnya tuh cantik-cantik banget semuanya. Terus istilahnya kalau zaman sekarang dipakai foto tuh estetik gitu dan unik gitu. Terus kalau boleh tahu juga nih Kak, kan tadi kakaknya bilang kalau ada apa namanya hectic season gitu, high season gitu. Kira-kira pernah nggak ada 1 bulan itu setiap hari bikin? Pokoknya yang paling hektik, pernah nggak? Pernah. Jadi kita sebenarnya tiap hari tuh bikin, cuma nggak yang sampai banyak banget. Mungkin 1 hari tuh 5, 4 gitu. Tapi kalau pas rame nih, sehari bisa 60. 60 buket itu. 60 buket. Iya. Dan itu semua dikerjain sendiri atau punya tim? Kita sendiri. Sendiri, benar-benar sendiri. Bener-bener mbaknya sendiri yang bikin? 61 hari? Jadi kalau dulu kita ada tim sebenarnya, cuma dia itu keluar gitu waktu itu katanya mau menikah gitu. Terus sampai sekarang aku nggak nyari lagi, karena misalnya aku rekrut lagi nih, dia pasti aku ngajarinnya dari bener-bener nol banget. Gimana caranya, terus ngebuket itu gimana, itu kan butuh waktu yang lama. Dan untuk saat ini tuh kayak belum ada waktu untuk ngajarin gitu loh. Iya, tapi emang ada niat buat open recruitment lagi, buat nyari tim lagi, tapi nunggu agak longgaran dikit lah waktunya. Oh iya Mbak, ini sebenarnya aku juga agak ke-skip sih tadi soal, aku tuh pengen tahu sebenarnya cerita dari awalnya. Soalnya kita kan tadi sempat ngobrol sedikit gitu. Mbaknya itu ternyata pas awal-awal mau bikin itu ngambil bahan-bahannya tuh dari tempat sampah. Ini unik banget sih. Aku pengen coba dong ceritain ke teman-teman semua dong. Jadi orang tua aku tuh tipe orang yang kayak kalau udah selesai kuliah, uang jajan udah stop, bener-bener stop. Oke, jadi harus mandiri. Harus mandiri, gimana pun caramu nggak mau tahu. Yang penting halal lah gitu. Terus akhirnya aku tertarik di bidang buket ini dan aku nggak ada modal. Bener-bener kayak, aduh buat beli Indomie aja udah cukupnya buat beli Indomie gitu lah. Terus akhirnya gimana ya caranya aku bikin buket ini, tapi hasil karyaku, jadi nggak nyomot foto orang. Terus akhirnya aku ambil di tempat sampah itu sisa snack, jadi bungkus snack, bungkus rokok itu aku cari di tempat sampah yang sekiranya bungkus snacknya, bungkus rokoknya tuh masih bagus. Dan akhirnya aku susun itu, aku rangkai, dan itu yang aku post di Instagram aku waktu pertama kali dari sisa-sisa sampah dan sekarang sudah menghasilkan 50 juta per bulan. Keren banget.
Keren banget sih seorang perempuan juga. Dan Iya. Mbak Elo tuh sudah menikah ya kan? Sudah. Sekarang. Berarti nyambi jadi ibu rumah tangga dan juga bikin ini. Betul. Waduh, ini berarti cukup. Berarti mbaknya juga pasti punya cara buat bagi waktunya dong. Gimana kalau misal ada, aduh anaknya agak repot atau suami lagi repot, tapi aku juga repot bikin buket gitu. Gimana cara bagi waktunya? Alhamdulillah suami aku tuh mandiri banget. Alhamdulillah sekali. Jadi kalau misalnya pagi yang penting aku udah siapin sarapan aja gitu, udah gitu. Berarti support dari keluarga itu sangat mendukung banget. Orang tua juga gimana nih kalau pas Mbak memutuskan untuk harus aku nggak buket aja gitu, gimana responnya orang tua dulu? Kalau pas awal-awal sih kayak agak bertentangan sih. Kalau ayahku itu tipe yang suka aku di rumah aja gitu. Tapi kalau ibuku dulu tuh sukanya aku tuh yang kerja di suatu tempat, di perusahaan gitu, lebih suka kayak gitu. Jadi jujur Li, dulu itu awalnya yang menolak itu ibu. Oke, tapi akhirnya gimana bisa melunakkan hati ibu? Akhirnya sekarang malah bantu sih. malah bantu misalnya pagi gitu, ibu bisa bantu apa gitu, kayak gitu padahal dulunya nolak. Mungkin karena ngelihat mbaknya juga bener-bener niat dan tulus gitu kan. Soalnya kadang tuh kalau orang bikin usaha yang aku lihat ya, kadang tuh di awal wah semangatnya, tapi tiba-tiba pas di agak udah nggak terlalu laku gitu akhirnya lemes gitu. Kalau Mbak Elo sendiri pernah merasain kayak gitu nggak sih? Masa-masa dimana ada down gitu, lemes-lemes gitu? Pas di awal-awal jujur dulu. Boleh diceritain? Pas di awal-awal dulu tuh bahkan yang ngechat aku itu seminggu cuma 1 orang yang ngechat buat order itu. Dan kadang tuh aku nanti aja balesnya biar dikira banyak chatnya yang masuk. Gitu. Terus ya tapi ya gimana, nggak ada pilihan lain kan. Ya udah tetap diniatin aja akhirnya. Berarti tetap menguatkan hati ya, pokoknya Bener. ini harus bisa berhasil gitu. Dan akhirnya terbukti sekarang juga sudah seperti ini. Punya Ya, studio sendiri ini alhamdulillah. juga pasti hasil dari udah selama 4 tahun bikin buket Betul, ini ya. iya. Ini keren banget loh, bagus banget. Aduh, Makasih. Salut banget pokoknya sama mbaknya. Terus sekarang kan kayaknya udah cukup besar ya. Aku tuh lihat IG-nya El Cookies tuh apa yang pesen itu nggak cuma dari klien-klien kecil gitu, bahkan ada klien-klien perusahaan gitu. Iya, betul. Kalau boleh tahu yang paling besar dari mana? Yang paling besar tuh sebenarnya bukan dari perusahaan sih. Cuma kalau dari perusahaan itu ordernya di Natal dan Idul Fitri. Soalnya dia butuh parcel untuk ngasih ke customernya. Oh Gitu. Cuma kalau pusingnya nih, kalau dari perusahaan tuh mereka chatnya bener-bener yang dadakan gitu loh. Oh Gitu. iya. Jadi kayak ini nih mau Natal nih, aku udah siap-siap. Aku harus nyiapin kayak mental sih. Soalnya nanti hamin seminggu perusahaan ini bakal ngechat aku pesan parcel dan selalu di atas 50, di atas 100 adalah gitu. Jadi gimana nih aku ngatur waktunya nih, harus kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Cuma kalau yang paling banyak tuh ya yang biasa, maksudnya customer biasa gitu. Kalau pernah nggak sih jadi perusahaan gitu yang beli parcel paling mahal berapa? Paling mahal sampai 100 juta gitu misalnya? Nggak ada sih, karena kan cuma biasanya kalau Natal dan Lebaran tuh cuma parcel-parcel makanan kayak gitu. Oh, berarti nggak cuma bikin buket bunga, maksudnya ini kan berarti benda mati yang nggak bisa dimakan juga. Berarti bisa dong bikin parcel yang isinya kue dan lain sebagainya. Iya, gelas apa segala macam gitu bisa. Oke, berarti memang variatif banget gitu. Dan perjalanannya juga pasti bikin inovasi-inovasi baru terus ya Kak. Iya, Berarti pasti. tiap bulannya atau tiap minggunya gitu. Nah ini kan juga udah besar, kliennya udah di mana-mana. Kalau aku tuh pengen tahu juga gitu, kira-kira selain dapat cuan atau dapat materi, ada nggak yang didapatkan dari hasil dari bikin usaha ini, misalnya relasi yang makin luas atau gimana? Pasti kalau relasi itu. Boleh diceritain? Jadi bukan gimana-gimana, cuma kadang tuh kalau misalnya aku keluar tuh, Mbak El Cookies ya? Gitu. Oh iya, aku kemarin pesen loh di tempat mbaknya. Itu yang kadang tuh seneng banget gitu. Oh, aku dikenal nih, kayak gitu sih. Yang paling
berkesan buat aku sekarang. Oke, jadi selain buketnya dijual tapi juga dapat apresiasi ya. Sebenarnya itu juga yang penting ya Mbak ya. Kalau apa namanya, pernah nggak sih dulu kira-kira dapat respon yang kayaknya ini kok buketnya kok gini gitu-gitu. Terus cara ngatasinnya gimana kalau buat Mbak Ella? Alhamdulillah sampai sekarang tuh alhamdulillah ya. Semoga tidak terjadi. Amin. Belum pernah ada komplain. Alhamdulillah. Iya. Cuma memang karena aku benar-benar sendiri, itu pernah aku sampai ingat nih, kalau nggak 3 kali, 4 kali itu orderan aku lupa nggak kerjain. Jadi keselip. Terus gimana? Iya pasti marah dong. Pasti marah. Dan kalau yang pertama itu bener-bener ya udah di cancel gitu, nggak jadi. Terus yang kedua nego waktu. Jadi misalnya untuk jam 12, gimana kalau kita antarnya jam 1 atau jam 2 kayak gitu. Jadi nego waktu aja, agak molor gimana bisa atau enggak gitu. Saya bener-bener nggak inget banget, lupa. Itu yang paling parah ya Kak? Atau pernah ada yang paling parah lagi? Soalnya kan kalau bikin bisnis pasti kadang ada apa ya, obstacle kalau bahasa kerennya tuh tantangannya itu. Paling parah sih itu. Iya, dan kebetulan itu yang pesen tuh menurut aku bukan orang yang sembarangan, jadi agak down gitu waktu itu. Ya akhirnya tetap bisa ditangani dengan baik, karena sebenarnya tuh yang paling penting adalah gimana cara kita memanajemen cara kerja kita gitu kan ya. Gitu. Apalagi kalau misal pesanan banyak, itu berarti yang nge-handle bikin jadwal, harusnya bikin ini dulu, yang dari pesanan ini dulu yang dikerjain tuh berarti semuanya Mbak yang mikirin. Iya. Tanpa manajer. Iya, aku sendiri. Apa-apa. Jadi benar-benar aku list, lalu aku cek nih stok apa aja yang ada, lalu yang sekiranya ada stoknya aku langsung waktu itu juga aku kerjain, dan aku kasih waktu nih, misalnya 50 buket jam 3 sore harus selesai, jam 2 siang harus selesai gitu, kayak gitu. Oke, waduh, sih deh ceritanya. Apalagi aku tuh sempet tersentuh gitu lah, awalnya tuh ini Mbak Ella dari posting buket sampah gitu kan, maksudnya bahan dasarnya dari sampah tapi tetap hasilnya bagus ya, maksudnya sampahnya kan yang masih bagus yang dipilih gitu. Iya. Dari sampah tapi akhirnya bisa menghasilkan karya yang benar-benar apa ya istilahnya udah sebesar ini gitu. Keren banget. Terakhir deh Mbak, boleh dong kasih pesan buat teman-teman ini yang mau mulai usaha harus gimana? Kalau mau mulai usaha itu, kalau aku yang paling utama itu yakin sih, niat dan yakin. Jadi kalau misalnya cuma niat aja, niat itu kan kayak keinginan lah. Tapi kalau nggak yakin ya udah nggak jadi. Atau cuma pas bikin pas awal-awal aja, nanti kalau ada masalah berhenti, itu kan juga nggak yakin. Jadi kalau aku itu sih harus niat dan yakin paling utama. Nanti kalau semangat itu bisa menyusul pas kalau dapat uang pasti semangat. Benar sih, soalnya dapat feedback ya. Betul. Ya. Sebenarnya itu sih juga yang paling bikin gonjang-ganjing dalam hati itu ketika dapat masalah. Kalau menurut Mbak Ella sendiri, gimana cara ngatasin masalah bisnis gitu? Kira-kira cara apa, langkah apa yang perlu kita lakukan gitu? Atau kira-kira contohnya sih, misal ya aku mau bikin bisnis gitu, terus tiba-tiba agak di tengah-tengah gitu, waduh, WE nggak payu, udah nggak laku, terus tiba-tiba apa namanya tempatku kebakaran gitu. Kira-kira kalau semisal Mbak ada di posisi itu, langkah-langkah apa yang harus dilakukan? Kalau kebakaran tuh kayaknya kasusnya besar banget ya. Ya. Atau apa sih yang pernah dilakuin sama Mbak aja dulu? Gimana cara nanganin masalahnya? Kalau aku tuh ya udahlah yakin aja. Dan gini loh, kalau orang mau memulai itu pasti kan bimbangnya banyak banget nih. Yes. Itu tuh kalau aku dulu tuh aku tulis nih, kira-kira apa ya? Kalau misalnya aku lanjut, aku bisa dapat apa? Kalau misalnya aku mundur, aku dapat apa? Jadi aku list, bener-bener aku list dulu tuh. Jadi ya, akhirnya setelah aku list, aku timbang nih, ternyata timbanganku lebih berat untuk aku maju. Akhirnya aku maju, tetap maju. Jadi bener-bener hidupku tuh penuh dengan planning, penuh dengan tulisan. Berarti memang gimana pun harus dipikirin apa ya, kemungkinan terbaik dan juga kemungkinan terburuk. Betul. Gitu. Jadi harus dipertimbangkan gitu. Oke,
Kayaknya itu aja sih perbincangan kita hari ini bareng sama ownernya El Cookies, salah satu pebisnis buket yang berhasil di Kabupaten Tulungagung. Amin. Iya. Dari Mbak Elok ini, terima kasih banyak Mbak Elok Iya. udah ngasih berbagai ini tadi termasuk nasihat loh ya buat teman-teman, dan juga kita dapat ilmu sedikit-sedikit soal perbuketan dan juga gimana cara membangun bisnis dan mempertahankannya, karena itu yang paling penting itu. Nah, mungkin kedepannya teman-teman bisa nonton tayangan yang lain gitu, karena pasti di konten unboxing ini, di program unboxing ini pasti bakal banyak banget orang-orang inspiratif yang bisa kalian ambil hikmahnya dan juga kalian ambil pelajarannya. Oke, kalau kayak gitu, thank you buat teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ya, Mbak Elo.